warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman peternak mandiri semuanya. Apa kabarnya untuk hari ini? Semoga kesehatan selalu menyertai teman-teman semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di siang hari kali ini saya mau sharing untuk teman-teman semuanya ya. Bagi teman-teman yang masih terkendala dengan peternakannya ya, saya di sini akan sharing-sharing ya tentang pengalaman saya ya. Dan jika teman-teman mau mengaplikasikannya ya, insya Allah akan dengan peternakan bisa mendapatkan penghasilan ya. Oke teman-teman, di sini saya bahasnya yang enggak muluk-muluk dan enggak yang modalnya banyak, pastinya dengan modal ya yang enggak terlalu banyak ya, bisa dibilang modal minim ya, enggak over modal. Jadi dengan peternak kita membuat usaha kita atau membuat usaha sendiri ya, sebagai sampingan bisa, mau sebagai untuk pekerjaan utama juga bisa usaha kita ya tentunya. Karena sekecil apapun usaha kita adalah bosnya, dan mau segede apa usahanya, kalau kita ikut orang lain pastinya kita hanya kuli atau karyawan saja. Oke, langsung saja saya akan sharing untuk teman-teman semuanya ya, terutama yang baru mau terjun ya, atau yang sudah terjun pun nggak apa-apa. Misalnya teman-teman sudah punya, misalnya teman-teman sudah terjun ke peternakan ya, ke peternakan tapi masih gagal-gagal saja ya, atau dengan penjualan kita nggak dapat untung atau untungnya mepet banget gitu ya. Jadi di sini saya dulunya itu belajar dari pengalaman ya teman-teman, belajar dari pengalaman. Saya pernah beli DOC ya, terus saya besarkan, saya jual juga pernah. Habis itu saya beli. Nah habis itu saya mulai ternak dari indukan juga pernah. Tapi yang saya geluti sampai saat ini adalah dengan indukan teman-teman. Oke, jadi dengan kita berternak dengan indukan ya, itu kita bisa menghasilkan keuntungan ya. Keuntungan itu dari penjualan DOC maupun DOC kita besarkan sendiri, kita jual di saat waktu konsumsi. Nah seperti itu. Dan saya sarankan untuk penjualan itu di maksimal umur 3 bulan ya. Kalau bisa di 3 bulan sudah mencapai bobot 1 kilo atau 1 kilo lebih. Karena kalau kita peliharanya cukup lama itu juga menghabiskan pakan, nanti kita akan rugi. Jika umur 3 bulan sudah mencapai bobot 1 kilo, nah disitu kita mempunyai keuntungan yang cukup teman-teman. Nah apakah dengan ternak indukan seperti ini itu harus banyak? Nggak perlu teman-teman, kita sesuaikan dengan modal kita ya. Dengan modal kita seadanya, kita mampunya beli berapa. Saya sarankan untuk pertama itu 1 jantan 5 betina itu 1 paket. Jika kita modalnya memang mepet ya, jika kita modalnya memang mepet, bisa menggunakan 1 jantan dan 5 betina. Nah kalau mungkin punya dana lebih, bisa 2 paket ataupun 3 paket. Nah seperti ini untuk saat ini ya. Ini kandang saya yang baru. Nah kandang saya baru ini ada 1, 2, 3, dan 4, 5. Untuk sekarang ini saya mempunyai 5 paket indukan untuk di kandang terbaru saya ya, karena ini sudah dipindah ya, pindah ke atas ya. Seperti biasa, ini kandangnya ada di atap rumah ya, ada di atap rumah atau di atas dak teman-teman, dan lahannya pun enggak besar ya. Ini ada siapan juga di kandang ini. Nah jadi jika teman-teman mau terjun ya, itu bisa kita dengan pertama itu dengan indukan. Nah peternak dengan indukan, yang pertama hasilnya ya, hasilnya adalah telur, kita bisa jual telurnya. Yang kedua kita tetaskan sendiri, kita bisa jual DOC. Apalagi kalau kita sudah jadi DOC, kita besarkan sendiri, kita juga bisa jual di ayam konsumsi. Nah jadi dari peternak indukan ini kita mempunyai 3 kesempatan penjualan ya. Nanti saya bahas juga untuk pembesaran. Sekarang untuk yang dari indukan dulu ya, itu kita bisa mempunyai 3 penjualan. Yang pertama adalah telur, yang kedua adalah DOC, dan yang ketiga adalah ayam konsumsi. Nah kita bisa jual di mana gitu ya teman-teman, kita bisa jual di mana. Kalau bisa jual telur nggak apa-apa, kita jual telurnya. Seperti saya juga menjual telur ayamku ini ya. Ini ayam KUB asli teman-teman, ayam KUB saya asli ya.
kita bisa menjual telurnya. Yang kedua, misalnya di daerah teman-teman nggak ada peminatnya untuk beli telur, teman-teman bisa jual DOC. Nah, kalau kita skalanya masih rumahan kan nggak banyak ya, nggak banyak, mungkin kita punya DOC 50, kita bisa ecer. Kalau ada orang minat 10, kita jual. Kita ada orang minat 20, kita jual. Nah, nggak harus semua yang beli. Misalnya punya 60 terus dibeli 60 gitu, nggak usah, nggak apa-apa. Mau beli 10 kasih aja gitu teman-teman. Nah, dan yang ketiga adalah di ayam konsumsi. Nah, ini sudah mencapai tahap ya, kita bisa mencari pembeli yang kontinu ya. Kontinu itu gimana? Setiap kita punya pembesaran ya, itu langsung ada yang ngambil. Nah, seperti contohnya adalah rumah-rumah makan teman-teman. Nah, rumah makan, kalau kita sudah punya pelanggan rumah makan 1 atau 2 rumah makan, itu sudah mantap banget. Karena apa? Karena satu rumah makan perharinya bisa menghabiskan 10-15 ekor per hari. Nah, di sini adalah kesempatan teman-teman untuk beternaknya itu diperbesar gitu teman-teman. Jadi misalnya kita dari indukan ada DOC, lalu kita besarkan, kita seleksi mana yang lebih besar, posturnya bagus, pertumbuhannya bagus, ambil untuk kita buat indukan lagi itu teman-teman. Jadi nanti indukan kita akan bertambah dari keturunan-keturunan yang pertama kita beli. Nah, biasanya warung makan itu belinya per ekor ya, jarang yang belinya itu kiloan. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan, bisa ditimbang misalnya 1 kilo. Nah, bisa kasih berapa ya, setiap daerah itu harga ayam per kilonya adalah beda-beda. Nah, nanti dihitung sama FCR-nya atau pakannya untuk pembesaran itu berapa. Itu teman-teman, itulah 3 keuntungan mempunyai indukan. Sekarang saya bahas untuk pembesaran. Nah, pembesaran ini memang modalnya agak banyak teman-teman. Modalnya agak banyak karena kita harus membeli DOC ya. Membeli DOC kalau seperti ayam KUB seperti ini ya, atau ayam kampung itu harganya masih cukup mahal. Cukup mahal itu ya sekitaran 700 sampai 800 per boxnya ya. Dan kalau ayam KUB itu sekitaran 3 bulan untuk panennya. Dari umur 1 hari sampai panen itu biasanya menghabiskan 4 sampai 5 sak ya. Jadi kita hitung berapa persaknya di daerah teman-teman, kita tinggal kalikan aja persaknya berapa kali 5 misalnya seperti itu ya. Terus kita jualnya harga berapa, keuntungannya banyak enggak. Nah, dari situ terus kalau kita mau pembesaran lagi, otomatis kan kita beli lagi. Nah, di sini perbedaannya kita mempunyai indukan sama kita beli DOC ya. Kalau kita punya indukan, DOC-nya sudah diproduksi dengan indukan kita. Tapi kalau kita beli DOC di PT atau peternak yang menyediakan DOC, setiap kita habis panen itu kita harus beli lagi. Ya, harus beli lagi untuk kita besarkan lagi. Dan mana keuntungannya yang lebih besar? Ini bisa dipikir ya, atau dilihat secara logika. Kalau kita mempunyai indukan, otomatis DOC kita dari indukan kita sendiri. Untuk kualitas pastinya kita lebih tahu yang indukan kita sendiri. Itu ya teman-teman. Bukannya yang jual DOC itu produknya nggak bagus, banyak yang bagus dan ada juga yang kurang bagus. Seperti itu. Jadi, nah, saya untuk pembesaran sekarang stop ya. Tidak ada lahan untuk pembesaran. Jadi saya ada jual DOC sama telur. Oke teman-teman. Nah, dan banyak juga yang teman-teman tanyakan ya, beli ayamnya itu di mana? Beli indukannya itu di mana? Nah, kalau di daerah Jawa Tengah itu saya masih bisa bantu ya. Karena saya ada teman yang stok ayam KUB ya untuk indukan. Tapi kalau luar wilayah Jawa Tengah ya silahkan teman-teman yang mungkin lihat video ini bisa sharing ke saya, WA saya, atau ikut grup ya, di grup peternak Nusantara. Jika ada yang membutuhkan mungkin di Jawa Barat atau di mana di luar Jawa Tengah bisa gabung. Jadi kalau ada teman-teman yang dari luar daerah Jawa Tengah yang membutuhkan, itu enak teman-teman. Kalau harus semua dikirim dari Jawa Tengah, ongkirnya lumayan mahal. Soalnya kirim hewan hidup itu tidak seperti kirim barang-barang paket lainnya ya. Untuk kirim paket hewan hidup pastinya ongkos kirimnya lebih mahal ya teman-teman. Dan mungkin jika teman-teman ya, ini kebanyakan juga yang belinya itu online.
belinya itu online, misalnya dari Facebook atau dari mana ya, di postingan Facebook itu banyak banget teman-teman, banyak banget yang tertipu setelah transfer barangnya nggak dikirim ya. Setelah transfer WA, Facebook semuanya diblokir. Nah, untuk mengantisipasi yang seperti itu ya, saya membuka jasa reker untuk teman-teman ya. Jadi reker itu gimana? Reker adalah rekening kita bersama. Artinya dari satu penjual dan satu pembeli, di tengahnya itu ada saya gitu. Saya sebagai admin ya. Seperti contohnya dari penjual dan ini pembeli, setelah uang ditransfer ke saya, si penjual harus mengirimkan barangnya. Setelah barangnya sampai, uang si pembeli saya akan transfer ke penjualnya. Jadi seperti itu. Jika barang ini nggak sampai, otomatis uang yang dari pembeli saya kembalikan ke pembeli. Itulah solusi buat teman-teman yang beli online tapi takut ketipu. Bisa refer melalui AWK Channel. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat untuk sharingnya kali ini ya, dan menambah wawasan untuk teman-teman ya. Kita peternak juga harus cerdas, harus pinter, dan harus bisa cari peluang yang bagus. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang suka video ini silahkan tinggalkan like-nya, dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya, karena di channel ini kita akan sharing-sharing ilmu-ilmu dan pengetahuan ya, edukasi juga untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak mandiri, mantap. Makan siang teman-teman, mantap mantap mantap.